sama dengan kurang sama dengan ya, fungsinya masih sama kayak di C++ atau di C. Lalu untuk operator pembanding di sini nanti akan bernilai true atau false ya. Hasilnya adalah return, hasil dari ini adalah boolean. Jadi ini untuk membandingkan apakah dua nilai atau dua variabel itu memiliki nilai yang sama ya. Terus kalau tidak sama dengan atau lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan ya operator logik ya, pembanding gitu. Nah ini masih sama kayak di C maupun C++. Terus untuk logic juga sama ya, operatornya masih pakai ampersand, pakai 2 kali ya. Beda dengan di Python. Kalau di Python kan kita pakai n ya, benar-benar ditulis n. Tapi kalau di C# yang kita gunakan itu masih sama kayak di C, yaitu simbol dan atau yang ampersand, 2 simbol ini ya. Kalau or berarti ini. Itu kalau not kita pakai tanda seru seperti ini. Nah, terus berikutnya kita langsung masuk ke condition ya. Di condition ini masih sama seperti pada C ya. Jadi ada ini if ya, sintaksnya masih sama, if terus buka kurung, di dalamnya nanti kita isikan dengan kondisi yang mau kita cek ya atau kita tentukan. Terus nanti ada juga else ya, kalau misalnya hanya ada 2 pilihan, lalu ada else if kalau lebih dari 2 pilihan gitu. Terus selain itu di C# juga mendukung ternary operator. Jadi ini adalah kondisi single condition ya, menggunakan single condition, tapi ditulis dengan singkat gitu. Jadi kita pengen assign sebuah nilai khusus, tapi jika memenuhi sebuah kondisi tertentu gitu ya, misalnya. Ya misalnya kayak gini, kalau di kondisi ini ya kita lihat, jika time itu lebih kecil dari 18, maka kita write ini, kalau tidak write ini gitu ya. Nah itu bisa kita ubah menjadi ini, kita bisa ubah menjadi variabel, atau hasilnya itu kita simpan ke dalam sebuah variabel string. Jadi kalau misalnya kondisinya masih sama ya, kalau time lebih kecil dari 18, tanda tanya di sini maksudnya adalah pengecekan kondisi, maka kita assign sebuah string good day ini ke dalam variable result, dan sebaliknya gitu ya. Jadi if else logic condition itu masih sama ya dengan C pada umumnya. Lalu untuk switch juga sama ya, switch terus ekspresi, terus kita tentukan, definisikan case-case-nya apa saja. Lalu untuk while loop, for loop juga sama. Nah, khusus untuk for loop di sini ada penambahan ya. Kalau di C# itu ada for each. For each ini jadi looping khusus yang bisa kita gunakan pada sebuah array. Ya, ini tipe data, ini adalah array ya. Buat teman-teman yang sudah belajar C pasti tahu ya cara membuat array di C itu seperti apa. Nah ini adalah array standar yang ada di dalam C#. Terus kalau misalnya kita pengen biasanya ya, kalau kita pengen looping semua item atau elemen dalam array tersebut, biasanya kita pakai for integer, terus for integer sama dengan 0, terus kita looping sampai total panjangnya -1 ya. Nah di C# itu ada for each ya, jadi kita cukup looping terus tipe data dari array tersebut apa, lalu kita sediakan sebuah variabel yang akan kita gunakan dalam proses looping nantinya gitu. Terus di sini in ya, in itu adalah sintaks khusus ya dalam for each. Terus ini adalah variabel array yang mau kita looping kan gitu ya. Nah, ini looping khusus. Terus break continue masih sama ya, break akan memberhentikan proses looping, kalau continue itu akan skip. Lalu array, nah array masih sama kayak di C ya. Cara penulisannya adalah tipe data, terus kurung siku, terus nama variabelnya, terus
Terus kalau misalnya kita pengen assign dengan nilainya pakai simbol ini ya, harus berada di dalam kurung kurawal. Nah, sekarang kita masuk ke metode. Nah, di metode ini karena fungsi karena sisap itu terdiri dari atau menggunakan konsep OOP, maka dia menggunakan kelas kan. Nah, jadi fungsi kalau teman-teman lihat sini, void main itu adalah sebuah metode tapi khusus untuk menjalankan program dari sisap. Nah, kalau misalnya kita pengen menambahkan metode khusus, misalnya saya bikin metode atau fungsi ya, metode di sini itu sama dengan fungsi ya, atau prosedur kalau di dalam C gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen buat sebuah prosedur atau fungsi, itu kita harus menggunakan kaidah dari konsep OOP dalam sisap. Jadi nanti ada ini ya, apa namanya, kelas membernya ya, kelas membernya, terus apakah dia statik atau tidak, terus prosedur atau sebuah function. Nah, misalnya saya mau bikin sebuah prosedur, terus dia kelas membernya kita bikin public saja ya, biar bisa diakses di mana saja. Terus kita gunakan static ya, biar tidak berubah-ubah. Void greetings misalnya. Ini kita mau bikin sebuah prosedur yang akan menampilkan string hello world misalnya. Kita bikin string hello world. Nah, cara memanggilnya gimana ya? Kita tinggal panggil aja nama ini ya, metodenya gitu ya. Karena dia berada dalam satu fungsi, maka akan bisa jalan. Nah, terus fungsi ini bisa juga menerima parameter ya. Parameter sama kayak di fungsi atau prosedur pada umumnya, kita bisa berikan sebuah parameter, misalnya di sini name. Kita bisa misalnya di sini hello. Saya bisa berikan sebuah string khusus ya, agar isinya itu akan sesuai dengan apa yang kita berikan. Misalnya hello, misalnya saya masukkan nama saya saja ya. Nah, dari string ini akan dikirimkan ke metode greetings. Jadi metode itu sama aja dengan function prosedur di dalam C, tapi ditulis di dalam kelas ya. Nah, apakah metode itu hanya berupa void? Tidak ya. Kita juga bisa misalnya di sini sebuah string gitu ya, mereturn sebuah nilai, itu juga bisa dimungkinkan sama kayak fungsi gitu. Ya, misalnya saya mau bikin function untuk mereturn, misalnya di sini string saya mau return string hello. Jadi yang lama itu bukan Nah, ini juga bisa ya. Di sini string saya beri nama test dulu, nama fungsinya itu ada greeting. Jadi bisa juga mereturn sebuah nilai. Nah, untuk mungkin
di sini tidak terlalu banyak main pointer ya teman-teman ya di C#. Jadi tidak kayak di apa namanya di C ya. C itu ketika kita mau kirim string, kita mau kirim array, kita mau kirim apapun, itu kadang kita dipusingkan dengan urusan pointer. Nah kan kalau di C# itu sepertinya minim kita menggunakan pointer. Jadi kita tidak perlu takut ya. Nah, itu tadi method dan function. Terus kita masuk ke OOP ya, konsep OOP. Nah ini mungkin yang terakhir sebelum kita masuk ke Unity nanti di sesi 2. OOP itu adalah konsep kelas dan objek ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pastinya sudah belajar di semester sebelumnya ya, tapi sebagai untuk mengingatkan ya, kelas itu apa sih? Kelas itu sebenarnya blueprint ya, bukan blueprint sih ya, ide ya. Misalnya kayak analoginya kayak gini, kelas sama objek itu mungkin balikan kayak sebuah bangunan ya. Kelas itu adalah ide dari bangunan tersebut misalnya. Terus objek itu adalah blueprint dari bangunan yang mau dibangun gitu. Nah, jadi mungkin analogi simpelnya seperti itu. Jadi kelas itu sebuah ide, sedangkan kalau objek itu sebuah blueprint. Nah, atau mungkin lihat contoh di sini ya. Kelas itu bisa saja sebuah float ya, sebuah objek, bukan objek sih, sebuah entitas abstrak ya. Terus atau mungkin secara general ya, entitasnya secara general. Terus objek itu adalah kategori spesifik dari entitas abstrak tadi gitu. Misalnya kelas fruit ya, fruit itu kan entitas abstrak ya, jadi bisa aja buah apa gitu ya. Di sini yang kita obrolin apa, bisa saja itu adalah buah tangan, buah hati, atau buah yang secara literal memang buah-buahan gitu. Jadi kita perlu definisikan melalui objek nantinya. Fruit ini maksudnya apa? Kalau kita fruit dalam bahasa Inggris mungkin ya jelas itu ya. Tapi kalau buah di dalam bahasa Indonesia bisa saja misinterpretasi ya sama orang itu. Ini buah tangan kah atau buah hati kah, buah apa gitu ya. Jadi biar tidak salah, kita akan buat ke dalam bentuk objek gitu ya. Objeknya yang akan menentukan nanti ini adalah buah apa gitu ya. Oh ternyata buah-buahan. Karena apa? Objeknya itu ada apel, ada pisang, ada mangga ya, dan lain-lain gitu. Nah, itu konsepnya mungkin mengingatkan aja kelas dan objek. Nah di dalam C# ya, untuk membuat kelas itu sintaksnya cukup ini, kelas, terus nama kelasnya apa, terus atribut dan beserta metode yang akan yang akan ada di dalam kelas tersebut. Misalnya ini, saya mau bikin kelas baru ya. Saya mau bikin kelas yang sifatnya public ya. Bisa saja kita bikin private atau mungkin protected ya. Tapi idealnya biasanya kelas itu kadang dibuat public. Public class, misalnya saya ikut contoh yang di sini aja, car atau vehicle ya, vehicle aja deh. Car aja deh. Nah, ini cara mendefinisikan sebuah kelas ya. Cukup gunakan sintaks ini ya, public atau member class ya, terus sintaks kelas ya, terus nama kelasnya. Biasanya untuk penamaan kelas ini bukan aturan resmi ya, tapi praktek terbaiknya adalah ketika kita membuat sebuah kelas, gunakan penulisan huruf depannya itu huruf besar biasanya itu. Kalau misalnya terdiri dari dua kelas, dua huruf misalnya. Di sini reskar misalnya, ya, maka setiap huruf depan dari kedua kata tersebut menggunakan huruf besar.
Nah, sekarang selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat objek dari kelas yang sudah kita buat. Itu. Di sini ada kelas, ya, sebuah kelas car. Sekarang kita mau bikin objeknya. Misalnya di sini saya mau bikin objeknya itu adalah, jadi cara membuat objeknya itu adalah kita panggil kelasnya, terus kita beri nama objeknya apa. Misalnya di sini saya bikin red car, terus definisikan kelasnya. Jadi cara mendefinisikan kelasnya adalah new car. Jadi ini kita sudah punya objek baru, ya, objek yang merupakan bagian dari kelas kelas car. Nama objeknya adalah red car. Terus red car ini bisa saja kita panggil metode yang ada di dalamnya, karena ketika kita membuat objek dari sebuah kelas, maka bisa atribut atau metode selama kelas membernya public, ya, itu bisa kita akses. Misalnya di sini saya punya sebuah static void apa ya? Misalnya saya mau bikin ini, jadi public static color misalnya. Jadi ada sebuah properti di dalam kelas car, kelas membernya itu adalah public, ya. Terus kita pengen warnanya, ya, public static string, ya. Jadi ini adalah atribut, ya, atau properti dalam sebuah kelas. Jadi kita bisa ubah colornya karena kita sudah membuat objek, dan ini, ya, atribut ini atau properti ini itu kelas membernya adalah public. Jadi bisa kita akses. Di sini saya ubah sedikit, ya. Nah, ketika kita membuat sebuah variabel atau properti, ya, yang ada di dalam ini, ibaratnya kayak ini, ya, item. Kalau misalnya teman-teman masih ingat struct di dalam C, itu kan ada beberapa item yang bisa kita tambahkan di dalamnya, kayak integer, karakter, array, apapun lah gitu, ya. Nah, di kelas, ya, di sebuah kelas itu bisa juga kita tambahkan seperti ini. Terus perhatikan juga, ya, akses modifiernya, ya. Di sini akses modifiernya itu apa? Apakah dia public, ya. Jadi kalau public, ketika kita membuat sebuah objek dari kelas tersebut,
maka properti atau metode yang akses modifiernya public bisa kita akses. Tapi kalau private tidak bisa kita akses gitu ya. Jadi kita baru bisa akses. Terkadang atribut itu beberapa ada yang diubah menjadi private gitu ya. Misalnya di sini private string ID misalnya. Nah, ini sifatnya private, akses modifiernya private. Jadi jadi bagaimana caranya agar nilai ID-nya ini bisa disimpan? Ya bisa melalui mungkin bisa saja di sini private static void misalnya generate ID gitu ya. Jadi nanti melalui metode yang bersifat public kita panggil metode tersebut gitu. Nah cuma ini nanti ya dulu. Nah cuma di sini saya mau tekankan bahwa kelas itu terdiri dari properti dan kelas itu kadang juga ada metodenya gitu ya. Nah, terus lanjut ada namanya konstruktor. Konstruktor di dalam kelas itu gimana ya sebutannya? Jadi seperti metode khusus ya, metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Jadi secara jadi kalau misalnya sebenarnya ada metode konstruktor itu sebenarnya sudah ada, tapi bisa kita custom. Maksudnya seperti apa? Jadi bisa saja ya misalnya kayak gini. Ketika kita kalau kita lihat sini, ketika kita membuat sebuah objek dari kelas car, ya, itu kita untuk merubah nilai color atau properti color yang ada di dalam kelas ini, kita perlu memanggil properti tersebut gitu ya melalui objek ini. Nah, kalau misalnya kita memiliki konstruktor ya, cara menulisnya gimana? Cara menulisnya seperti ini. Untuk membuat konstruktor itu kita tulis kembali nama kelasnya. Terus di sini misalnya kalau teman-teman mau tambahkan parameter silakan ya. Misalnya di sini saya mau beri nama, saya mau tambahkan parameter color atau car color ya aja. Car color. Terus nanti di sini color sama dengan color. Nah, kalau menggunakan konstruktor seperti ini, ketika kita membuat objek, kita bisa saja langsung memberikan nilai ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi di sini kita print ya, kita console dot writeline. Maka sini sama aja gitu ya. Jadi menggunakan konstruktor itu mempermudah kita ketika membuat sebuah objek gitu ya. Misalnya mungkin saja ketika kita membuat objek, kita pengen beberapa properti di dalam kelas tersebut akan diisi secara otomatis, akan di-assign secara otomatis ya. Dengan menggunakan konstruktor seperti ini, maka nilai tersebut bisa dengan mudah diubah gitu. Ya, jadi konstruktor itu ya. Lalu selanjutnya ada namanya inheritance. Ada
namanya inheritance ya. Inheritance di sini menurunkan metode atau properti selama akses modifiernya memenuhi syarat gitu. Misalnya kalau kita pengen menurunkan sebuah metode dari suatu kelas ke kelas lain, maka akses modifiernya itu biasanya harus bersifat public. Biasanya harus bersifat public. Kalau private kadang hanya bisa digunakan di kelas tertentu saja, di kelas tersebut saja gitu ya. Tidak bisa kita turunkan atau kita warisi ke kelas yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menggunakan inheritance itu kita gunakan tanda titik 2 seperti ini ya di C#. Jadi kita gunakan tanda titik 2, artinya apa? Kelas car di sini itu akan mewarisi semua metode dan bahkan properti ya selama akses modifiernya public ke dalam kelas car gitu ya. Jadi semua metode atau properti yang akses modifiernya itu public, maka bisa diakses, kita bisa akses juga di dalam kelas car. Nah, makanya di sini ketika kita buat sebuah kelas ya, kita buat objek ya. Objek my car itu kan berarti kita membuat objek berdasarkan kelas car di sini gitu ya. Tapi kelas car ini sudah mewarisi kelas vehicle, di mana sama saja method home itu ada di sini gitu ya. Terus brand itu juga bisa kita akses melalui objek car gitu. Nah, kayak di sini ketika kita memanggil method home itu bisa. Jadi inheritance itu ya teman-teman ya, cuma untuk mengingatkan aja. Lalu untuk polymorphism di sini overriding method ya. Jadi konsepnya adalah metode yang ada di dalam kelas superclass ya, maksudnya dari superclass kita bisa override, artinya kita bisa tulis ulang metodenya. Ambil contoh di sini ada dua kelas, ada kelas superclass ya atau base class kadang juga disebut. Base class ini adalah kelas yang paling utama, misalnya kelas animal. Terus di dalamnya ada sebuah metode animal sound. Animal sound ini kan bisa beda-beda nanti ya, bisa beda-beda antara hewan, misalnya pig dan dog ya misalnya. Jadi biar ketika kita panggil metode tersebut dari kelas turunannya, maka kita perlu override gitu ya. Mungkin teman-teman menganggap ini sama aja aliansesia, enggak ya. Jadi kita bukan menulis ulang, tapi kita override. Memang kesannya mungkin seperti menulis ulang gitu ya. Nah, itu polymorphism. Jadi karena kelas itu kan kalau kita turunkan ya itu kan bisa saja ada metode yang punya perilaku yang sama atau punya kesamaan yang sama dari beberapa kelas-kelas turunannya gitu. Jadi langkah baiknya kita definisikan di superclass atau base class, lalu kita override nantinya di kelas turunannya. Lalu ada abstrak, ya abstraction ini hampir sama kayak tadi ya, kita cuma mendefinisikan. Kalau di polymorphism tadi contohnya adalah metode yang mau di override di kelas utama atau base class itu harus didefinisikan atau harus ditulis gitu atau dibuat. Sedangkan kalau abstrak kita cukup definisikan saja, ini ada sebuah function, ini ada sebuah metode gitu. Nanti metode ini itu bersifat abstrak, bisa di override atau bisa di override lah gitu ya. Bisa di override di kelas turunannya. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya, perkenalan dari C#. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa explore lebih jauh lagi untuk C# ya, bahasa C#.
Selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi hari ini ya, yaitu game scripting. Nah, mungkin saya sambil buka Unity juga. Forum masih bisa diakses nggak sama teman-teman? Forum GSLC masih bisa ya. Ya buat yang belum merespon forum silahkan direspon forumnya biar nggak ketinggalan absennya ya. Untuk tugasnya juga jangan lupa ya dikerjakan. Ya mungkin orang bisa sambil ini perhatikan juga ya untuk saya minta jawaban kalian yang selalu meninggal masih sudah ganti topik lagi makanya tidak ganti topik utama aja udah asik kau teman nggak Pak Beni ketemuan maksudnya yang baik pakai musuh nggak ketemu ya maksudnya konsep rame-rame apa kelompok mutak berarti kelompok mutak kan Baik, hari ini untuk sesi 2 ya kita akan mencoba membuat sebuah script ya. Scriptnya nanti itu cukup simpel, hanya untuk menggerakkan karakter yang ada di dalam game kita ini. Jadi karakternya ini akan bergerak ke arah tertentu ya. Nah, caranya gimana? Caranya masih sama. Caranya itu adalah kita buat sebuah, misalnya di sini saya tambahkan ini aja ya. Saya buat sebuah file folder, saya beri nama script. Nah, untuk membuat ini ya biar karakternya bisa bergerak, kita bisa bisa buat script baru ya. Caranya itu adalah klik kanan pada ini window project, mau dimanapun ya, di folder atau dimanapun, klik kanan terus pilih create, terus pilih scripting. Nah di sini mungkin teman-teman bingung scriptingnya di sini yang mana gitu ya. Nah scripting di sini ada 3 jenis, yaitu mono behavior script, terus ada scriptable object, dan empty C# script. Bedanya di mana?
Kalau mono behavior itu cocok untuk digunakan pada suatu objek. Objek itu yang mana? Objek itu bisa saja sebuah kamera, bisa saja karakter, bisa saja mungkin grid ya, atau mungkin tile di sini ya, atau objek-objek tertentu dalam game. Itu lebih cocok menggunakan ini mono behavior, bukan lebih cocok, tapi memang dikhususkan untuk sebuah objek. Jadi kalau kita pengen memprogram sebuah objek seperti menggerakkan ke arah tertentu atau mengenerate dia secara berkala, itu lebih baik menggunakan mono behavior. Lalu untuk scriptable object di sini mungkin teman-teman pikirnya ini untuk objek juga, ya benar, ini juga bisa untuk objek, tapi objek yang bersifat user event gitu ya, artinya bukan user event ya, lebih berkaitan sama UI. Lalu untuk MTC Sharp di sini biasanya digunakan untuk logic berat, jadi dia tidak disematkan ke dalam objek tertentu, dia tidak disematkan ke dalam objek tertentu, tapi dia hanya akan dipanggil gitu, dia hanya akan dipanggil pada script lainnya gitu ya. Hampir sama kayak misalnya MTC Sharp itu sama aja kayak library gitu ya. Library misalnya kita bikin algoritma pathfinding atau mungkin shortest path. Nah, itu ditulis di dalam MTC Sharp. Nanti script tersebut akan dipanggil oleh script lainnya, misalnya saja bisa saja mungkin mono behavior atau mungkin scriptable object gitu ya. Ya, itu perbedaannya. Nah, mungkin hari ini kita akan coba menggunakan mono behavior karena kita mau menggerakkan objek karakter kita ya. Gitu. Nah, pastikan untuk menggunakan ini script ya, teman-teman sudah menginstal code editor misalnya VS Code atau apapun gitu ya. Biasanya Unity 6 itu sudah bukan sudah ya, dianjurkan untuk menggunakan VS Code. Nah, di sini saya buat sebuah script mono behavior ya, saya beri nama untuk buat nanti kita akan lanjutkan ini untuk input ya, input karakter ya, input dari user. Nah, mungkin ini saya buka dulu. Ini saya buka dulu scriptnya akan dibuka melalui VS Code. Kita pakai kreator terus yang lahir itu yang punya sistem Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau ketika kita memang bikin sendiri, tapi kan metodenya kan sudah dikasih tahu rumus semua. Ini kemana mau ngecek deh. Ini kemana mau ngecek deh. Kalau teman-teman lihat sini ya, itu juga kelihatan ya. Untuk mono behavior itu ada dua metode yang digenerate secara otomatis. Gitu. Jadi ada kelas ini berdasarkan apa namanya nama file yang kita buat tadi. Terus di sini menurunkan atau menggunakan konsep inheritance ya, atau mewarisi kelas mono behavior. Di dalamnya itu ada dua metode di sini. Ya, kalau teman-teman lihat. Jadi teman-teman yang belajar mobile embedded system ya,
semester ini itu di Arduino itu juga ada samanya seperti ini. Ada dua metode atau dua function. Yang satu untuk deklarasi, yang satunya lagi untuk update. Artinya dia akan apa namanya? Bukan update sih, tapi yang satunya lagi untuk kalau di Arduino itu akan merunning program kita secara berkala, secara terus-menerus. Nah, sama halnya dengan itu, script monobehavior di dalam C#, di Unity, start ini biasanya digunakan untuk mendeklarasi fungsi-fungsi tertentu misalnya, atau mendeklarasikan atau nilai-nilai tertentu gitu ya. Sedangkan update ini akan dijalankan ketika ada perubahan frame ya gitu. Jadi setiap frame akan bukan setiap ada perubahan ya, setiap frame ya itu ketika kita jalankan game ya, setiap frame itu akan menjalankan fungsi yang ada di dalam sini gitu. Nah, mungkin contoh yang paling simpel di sini kalau kita lihat di kalau kita lihat di materinya, contoh yang paling pertama itu adalah untuk memahami ini ya, apa namanya, script itu menggunakan debug.log. Nah, mungkin teman-teman mikir lagi, apalagi debug.log ini? Nah, ini sebenarnya sama kayak console.writeLine ya di dalam C#, tapi ini perintah khusus pada Unity. Jadi ini untuk melakukan logging atau print string ya biasanya. Nah, kalau misalnya kita jalankan ini, maka string hello world itu akan muncul ketika program dijalankan pertama kali atau ketika objek tersebut pertama kali dibuat gitu, bukan dibuat sih, tapi dijalankan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa nanti lihat di manualnya ya, di Unity documentation, cari monobehavior. Di sini ada banyak banget seperti propertinya, terus ada public method ya, static method, terus ada message di sini ya, ada beberapa metode lah yang bisa teman-teman pelajari di sini. Nah, di sini ya, start itu dipanggil ketika program pertama kali dijalankan. Jadi ketika game pertama kali di play, method start itu yang akan dijalankan pertama kali. Nah, sini mungkin ada beberapa yang mungkin lebih teknis lagi, lebih advance lagi ya. Tapi sebenarnya teman-teman cukup paham aja dulu dua metode yang ada di dalam script monobehavior seperti start dan update. Baik, mungkin ada pertanyaan? Nanti untuk prakteknya kita lanjut di sesi 2 nanti. Ada pertanyaan sebelum saya ini? Sampai saya absen dulu. Nova Arjuna hadir. Joshua Ricardo.